Selamat pagi, salam sejahtera. Kembali lagi di Sahabat, Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Sahabat Bahasa, telah hadir rekan bincang kita, ada Kang Ahdi Jukruf. Beliau merupakan seorang pendidik dan juga seniman dan juga videografer dan juga produser ya. Banyak ya Kang yang diborongnya. Jadi sebenarnya apa nih nanti kita bahas sahabat bahasa. Beliau merupakan lulusan dari S2 Bahasa Inggris Untirta. Nah, ini lagi dari lulusan Bahasa Inggris, tapi banyak keahlian yang dimiliki ya. Nah, sahabat bahasa, sebelum kita bahas lebih lanjut, terima kasih Kang sudah bersedia hadir, sudah berkenan kami undang walaupun tiba-tiba ya Kang. Tiba-tiba. Jadi kalau narasumber mah siap aja gitu. Nah, sahabat bahasa, beliau ini sudah membuat dan terlibat di berbagai pembuatan buku ya. Ada yang karya sendiri, ada juga sebagai editor dan juga penyelaras akhir. Salah satunya Bubur Cilegon. Nah, mau tahu tentang Bubur Cilegon nanti kita bahas. Kemudian ada antologi 7 naskah. Ada juga kamus Trilingua, berarti 3 bahasa ya. Bahasa apa saja itu? Bahasa Indonesia, bahasa daerah, sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Cerita rakyat Jawa dan banyak lagi, ada juga toponimi dari Cilegon itu sendiri. Nah, Kang, sebenarnya Kang Ahdi ini siapa gitu? Iya, yang pertama menyapa dulu sahabat bahasa di kantor bahasa yang luar biasa mau menerima saya gitu ya datang ke sini. Semoga saja ngendaalin pangapura kelihin Teh Flora bahwa kedatangan saya ini sebenarnya mau ngobrol-ngobrol saja ya. Ngobrol-ngobrol santai aja Iya, dan posisi siapa saya, who am I gitu. Bukan siapa-siapa sebenarnya. Hanya karena ada yang bilang adalah the stage is perform or drama gitu. Jadi ya dunia ini kita kan hanya memerankan saja ya. Kita mau jadi apa segala macam dan saya ingat ada beberapa penyampaian dari dosen-dosen saya dulu itu hidup cuma sekali tapi menjadi profesi yang lain itu bisa berkali-kali gitu. Akhirnya bukan hanya di wilayah guru, seniman dan yang lainnya yang saya perhatikan adalah pripun dados wong gimana jadi orang gitu yang berdampak kebermanfaatan karena berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang di kampus ataupun yang lainnya yang kita usung dengan Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengabdian kita ke masyarakat. Akhirnya ketika setelah ngajar ada rentang waktu kita mencoba berkarya walaupun sudah tidak jadi mahasiswa gitu. Dan karena entah dibilangnya bad habit atau kebiasaan gitu ya, nggak jadikan rutinitas itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang harus dilakukan gitu. Tapi ada hal lain yang bermanfaat untuk yang lain gitu. Dan kita juga punya peran-peran selain di posisi guru, banyak peran dan yang pastinya untuk masyarakat, bukan untuk individu gitu. Pokoknya apa aja dicoba selagi itu bermanfaat ya dan mengembangkan diri seperti itu. Nah, berarti sahabat bahasa kita kali ini akan fokus ke bahasa daerah dan sastra daerahnya ya Kang. Karena selain dari itu juga walaupun tadi terlibat di produser, videografi itu juga banyak kaitannya dengan bahasa daerah seperti itu ya. Nah, untuk mulai fokus atau tertarik dengan bahasa daerah atau terlibat dengan dunia teater dan membentuk komunitas itu sejak kapan? Untuk komunitas bahasa itu kita mendirikan sebuah komunitas namanya Teater Wong Kite gitu. Wong kita. Dengan posisi identitas bahwa orang-orang Cilegon kan dulu komunitas-komunitas itu dengan bahasa Inggris, dengan bahasa-bahasa apa gitu. Kita coba usung dengan bahasa daerah organisasinya. Wong kita mau pemerane, sayanya mau ke sana gitu. Jadi logat wong kita itu sudah tertanam kalau orang di Sudan baraya kayak gitu. Orang-orang sini dan yang pastinya dari komunitas beridentitas dengan kedaerahan kita buat teater dengan bahasa daerah gitu. Dan pernah kita mentas 2007 saat itu kita mentas Ubru gitu. Saat itu orang-orang di Cilegon sendiri bingung dan malu kan. Lupa isin. Kenapa malu gitu? Nonton pertunjukan identitasnya sendiri gitu. Akhirnya kita sudah kalau mencari nilai yang tidak baik
kita tidak kalau bisa berkembang. Akhirnya terus-menerus sampai dengan sekarang kita masih mengembangkan Ubruk sebagai pertunjukan dan karena bahasa dengan budaya kan tidak bisa dipisahkan ya. dipisahkan, harus satu-satunya dan harus beriringan. Mau jadi kebudayaan, apalagi banyak undang-undang kemajuan kebudayaan, kemudian ada lagi kita misalkan di posisi guru dan dosen, itu ada undang-undang guru dan dosen di sistem pendidikan juga ternyata ada bahasa pengantarnya memperbolehkan kita untuk menjadi guru untuk kata pengantarnya bahasa daerah gitu. Saya pernah coba tuh Tefolora Di kelas. di kelas. Saya now you must listen to me and using in English. Karena bahasa orang-orang sana gitu ya. Akhirnya kok ada jembatan yang gap gitu. Akhirnya saya coba dengan bahasa daerah mengartikannya, dia lebih paham gitu. Malah lebih tersampaikan. Tersampaikan, oh begini. Akhirnya dari situlah mulai harus ada metode-metode penggabungan tiga bahasa ini, bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing ini harus dikolaborasikan dan disituasikan yang bagaimana. Dan berawal sebenarnya dari proses pengajaran, dan yang keduanya dulu ketika kita pergi ke luar daerah segala macam, kok kenapa pada bingung untuk ngomong bahasa daerah gitu. Nah di situ tuh posisinya. Dan bahkan saya ketika di Untita pun lebih cenderung komunitasnya itu komunitas Sunda gitu. Komunitasnya Sunda di Cilegonnya jarang gitu. Ketika sudah balik lagi ke Cilegon, mau nggak mau harus bahasanya bahasa Kule, bahasa Isun gitu. Akhirnya balik lagi ke daerah. Jadi dari kuliah pun sudah mulai bergabung sebenarnya dengan teman-teman bahasa daerah ya. Cuman karena adanya bahasa Sunda, jadi komunitas bahasa Sundanya. Nah, saat kembali ke Cilegon, ternyata ada perlu dibentuk nih melihat ada bahasa daerah juga gitu ya. Bahasa daerah di Cilegon apa sebenarnya kan? Mungkin sahabat bahasa ada yang belum tahu. Iya, bahasa Cilegon ada mungkin lebih cenderungnya dengan Jaseng Jawa Serang. Jaseng Jawa Serang, dan kita boleh nggak mengatakan dengan kalimat Jagon Jawa Cilegon gitu. Tapi baru kali ini saya dengar ada Jagon. Ya kita kan membuat sebuah diksi-diksi yang biar lebih mudah mempersingkat gitu ya. Dan di Cilegon itu kan berawal ketika di abad 16 di Sultan Agung Tirtayasa membangun sebuah jalan dan membuka rawa-rawa segala macam. Dan di situ akan ada akulturasi di posisi bahasanya, perilakunya dan yang lain segala macam. Dan pastinya punya identitas sendiri, walaupun kita sama-sama Jawa Serang ataupun Jawa Cilegon, bermuaranya adalah ke Banten, Jawa Banten gitu. Tapi ketika sudah masuk ke daerah masing-masing dengan perpaduan yang lainnya, akhirnya ada dialek tersendiri. Dan di Cilegon itu saya petakan ada beberapa kampung yang menggunakan kata kule sama kula. Kule, kula. Akhirnya kita pun berpikir kenapa A jadi E gitu. Akhirnya ya karena kita sebagai user memahami hal itu, ya tidak ada masalah. Iya, karena kan ada peradaban, ada perubahan-perubahan gitu ya bahasa itu kan dinamis. Kang tadi kan berbicara terkait pelindungan bahasa daerah dan sastra, dan Kang Hadi ini sudah mulai tertarik sejak kuliah tadi ya, dan bahkan ada tadi yang dikatakan pentas Ubruk berbahasa daerah. Bahasa daerahnya di sini bahasa Cilegon. Dan katanya masyarakatnya merasa malu gitu ya, atau kurang. Kenapa sih Ubruk yang sudah dikenal sedemikian, tapi kenapa harus dipentaskan dengan bahasa daerah gitu? Tapi menurut Kang Hadi sebenarnya peran serta dari pementasan atau Ubruk ini atau drama-drama itu seperti apa dalam pelindungan bahasa daerah gitu? Saya pikir tadi bahasa dan budaya kan tidak bisa terpisahkan ya, dan pertunjukan ini karena berawal dari identitas kita tidak diketahui, kita itu berbahasa apa gitu. Bahasa ibu kita itu apa, dan menunjukkan Ubruk ini perjuangan sekitar 10 sampai dengan 15 tahunan gitu. Dan membangun anak-anak yang memahami bahasa, dan ketika menjadi sebuah pertunjukan, ini kan nggak mungkin semuanya bahasanya bahasa pergaulan. Kita harus ada bahasa edukasi, bahasa pendidikan yang menunjukkan bahwa
oh ternyata bahasa Cilegon ataupun Jawa Banten itu punya bebahasan gitu. Nah, bebahasan ini kan lebih cenderung kita kepada orang tua dan ada adab asal lah gitu. Dan di Ubruk itu saya pernah nonton di usia SD, memori saya ini nih, Hmm, Mam Baskom segala macam tuh dengan kondisi mereka paginya itu nyawa, malamnya main Ubruk main gitu. obrol. Dari situ memori-memori itu saya ingat, oh iya sebenarnya di Cilegon ada, hanya perlindungan-perlindungan terhadap senimannya belum terjaga dengan baik karena kita mengetahui sebuah metode dan strategi yang kita kuasai di pendidikan kita, akhirnya kita bangun bagaimana metode ini biar ada keberlangsungan di posisi Ubruk itu sebagai duta bahasa daerah, bukan di posisi lagi ditulis karena orang kan ketika ingin belajar bahasa daerah ada yang kata Gardner itu bahasa daerah itu bisa pembelajarannya bisa melalui buku, bisa juga melalui apa yang dia dengar, apa yang dia tonton gitu. Akhirnya kita sudah awarenya ke yang visual aja gitu. Dan ada beberapa orang-orang penonton yang setia. Kita punya penonton setia teh. Penonton Jadi setia ubruk. iya. Dan alhamdulillah kaumnya kaum milenial, bukan orang-orang dulu juga, tapi orang yang milenial gitu. Ketika kita pentas di Untirta, di Serang ataupun di Cilegon, khususnya di kampung-kampung, dia selalu datang gitu. Saya berpikir kenapa ya dia datang terus ya? Selain bawa tentengan segala macam, ternyata Kang, saya tuh mau belajar bahasa, Kang, gitu. Karena lingkungan saya tinggal itu sudah heterogen dan tinggal di perumahan. Gitu. Nah, ini jadi motivasi saya. Oh iya ya, berarti mau gak mau bahasa daerah, kenapa tidak Ubruk ini menjadikan sebuah Media media pembelajaran bahasa pembelajaran daerah. bahasa, hanya tinggal penggunanya mana yang untuk bahasa pergaulan, mana yang untuk edukasi. Gitu. Hanya kita juga ada kesulitan teh ketika posisi yang bahasa bebasan itu tidak mungkin tokohnya tokoh orang-orang galak gitu, preman segala macam nggak bisa tuh, harus Karena dia orang-orang yang halus, yang iya itu yang ya, halus gitu, yang nggak mungkin ketika Andikane Sinten ya, kamunya siapa gitu, nggak mungkin oh, preman Andikane Sinten kan nggak mungkin di akhirnya kita pun mengklarifikasi mana tokoh-tokoh yang berbahasa bebasan, mana tokoh-tokoh yang untuk pebodoran, mana tokoh-tokoh yang standarnya anak-anak kayak gitu. Jadi kita kita mencoba untuk mengklarifikasikan bahasa daerah yang untuk dipertontonkan dan juga punya tuntunan gitu. tadi tadi kan katanya Kang Hadi ada penonton setia Hmm, dan ada juga pengklasifikasian hmm, ini bahasa untuk ini berarti sekarang ubruk ini sudah dimodifikasi dalam hmm, tidak dalam bentuk lama lagi ya Kang, maksudnya enggak. sudah menyesuaikan dengan kebutuhan penonton Hmm, sama kebutuhan zaman hmm. kira-kira. Jadi kalau ini memori saya ya, memori Ya, data kalau dulu empiris. Nah, ubruk seperti apa, sekarang Ubruk, yang dikonsep Kang Hadi seperti apa gitu biar iya, tetap ini ditonton penonton setia. mengonsepnya bareng-bareng sebenarnya dan posisikan kalau orang-orang Ubruk, orang-orang Cilegon kan ada Cilegon ada kota santri kan ya, Teh. Dan ketika posisi santri kan ini kan berarti ada tokoh ulama-ulama segala macam dan ada yang melarang saat-saat itu karena ada Ubruk kan gabrugan barengan Nah, dan tidak ada naskah apapun, hanya sutradara adalah the man and the only gitu. Orang dia satu-satunya yang punya cerita, tapi kadang ada aktor-aktor yang masuk seperti opera Panjava dan di Ubruk dulu itu ada yang ketika kita pentas itu ada yang main koprok gitu, main judi, ada yang ini segala macam lah gitu. Dan sekarang-sekarang kan sudah tidak masanya itu gitu. Kalau kita mau mengembalikan cerita yang tidak baik, kita yang coba yang baiknya gitu dengan memposisikan bahwa kita nggak mungkin Cilegon ketika mau pentas Ubruk harus ada Jaipong misalnya. Kan di Jaipong sendiri kan ada simbol-simbol tertentu yang harus harus kita perhatikan. Oh, ini kulturnya bagus nggak apa enggak ya? Akhirnya kita modifikasi dengan silat terlebih dahulu. Mereka silat gitu. Baru kita tampil gitu. Karena orang-orang yang tonton ketika silat kan tidak semuanya orang bisa silat dan ingin nonton silat. Dan mereka ketika datang itu inginnya menghibur diri sendiri dan memaknai bahwa
seniman akar rumput ini bisa berbahasa daerah dan obrolannya juga obrolan keluarga apa yang mereka pahami setiap hari gitu teh. Dan ya ada kesulitan ada kelebihan dan kita juga memodifikasi itu karena kebutuhan Karena kekinian gitu. baik, sebelum kita lanjut, nah sahabat bahasa ternyata salah satu bentuk pelindungan bahasa daerah itu bisa melalui pertunjukan atau teater dan pertunjukan ubruk yang Hmm, biasa kita dulu itu dipentaskan sudah disesuaikan dengan kebutuhan hmm, sekarang, baik hmm, dari segi bahasanya, baik juga dari segi tujuannya untuk dipentaskan kepada siapa gitu. Jadi sahabat bahasa juga bisa memikirkan atau terlibat dalam kegiatan pelindungan hmm, bahasa daerah, entah itu terlibat dalam komunitas pentas seni bahasa daerah hmm, atau juga dengan cara lain hmm, gitu hmm, ya hmm, kan. hmm, Soalnya kadang kan orang berpikir kalau sastra daerah yang lama ini kan istilahnya udah kuno gitu hmm, lah. Jadi hmm, ternyata lewat Kang Adi bisa dimodif ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman gitu hmm, kira-kira. Baik Kang Adi, tadi sudah cerita banyak terkait kegiatan hmm, dan juga apa namanya ingatan-ingatan terkait hmm, dengan pentas ini. Benarnya Kang Adi ini dalam komunitas pelindungan sastra ataupun hmm. daerah ini terlibat sebagai pribadi, komunitas, atau uh, oleh pemerintah daerah. Oh ya, pertanyaannya berat ini. Oke, saya coba sesuai dengan porsi saya teh. Eh, Kadang saya menggunakan secara pribadi, secara komunitas, dan bahkan secara pemerintah gitu. Ketika memposisikan di situasi yang berbeda, saya lebih pribadi lebih jarang gitu. Hmm, Tapi lebih cenderung adalah komunitas karena di bawah banyak orang dan ketika ada hal-hal apa segala macam tidak bisa memutuskan sendiri gitu. Apalagi mengedukasi anak-anak untuk ikut gabung itu kan anak-anak sekarang kan lebih cenderung main gadget segala macam dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Itu kita coba mengurangi. Eh, untuk memposisikan diri kita ketika kita di masyarakat dan kita sampaikan hal-hal yang baik, ada informasi dari pemerintah, kita sampaikan hal yang baik. Kayak kemarin kita ngobrol sama Pak Kepala Kantor bahasa Bahasa tentang kegiatan-kegiatan ke depan, ini juga luar biasa. Kemarin saya coba ngobrol sama, kemarin kan ada acara HUT PGRI di Cilegon. Saya ngobrol sama beberapa kepala sekolah. Eh, Kang Haji mungkin wenten, jadi kita coba biar interaksinya lebih kena karena gitu. Kang Haji mungkin wenten lomba sing mungkin diadakan sareng kantor bahasa dengan tingkat provinsi gitu. Nah, kan ini kan wenten lomba pidato bahasa macam puisi lansing liane lah. Mungkin syukur-syukur napik posisi mentokin yang kota doang, wenten yang provinsi. Jadi posisinya lomba-lomba yang tahun kemarin nanti tahun depan itu siapa tahu bisa berkolaborasi dengan kantor kantor bahasa bahasa. di wilayah perlindungan bahasa untuk anak-anak gitu. Dan mereka merespon dengan baik ya. Dan kadang ya tadi tuh karena kita orang teater gitu, orang yang apa eh, bisa mengkondisikan kita jadi apa gitu. Dan berteater itu kan baru dari 2001 gitu. Jadi memposisikan kamu jadi peranan pemerintah ataupun pribadi ataupun komunitas. Dan ketika memposisikan kita sebagai komunitas, kita juga pernah mengawal teh di posisi 2018 itu dengan Perwal, Hmm, Perwal Kemis Sebasan. Jadi tiap dinten Kemis niku ning Cilegon wonten bahasa Jawa ya. bahasa Jawa Cilegon Cilegon. yang halus. Nah, ketika posisinya mau ada sambutan acara segala macam itu kedah bebasan. Tapi tidak berlangsung lama teh karena kita belum ada polisi bebasannya gitu. Dan ya alhamdulillah ada pengembangan yang baik dan kemudian coba lagi kita ngusung dengan beberapa yang Pak Humedi juga sekarang Sekdis itu membuat perwal mulok. Nah, dari ketika membuat perwal itu kita pun dilibatkan dengan posisi kursus bahasa daerah dan juga membuat penelitian-penelitian kecil yang berupa angket ataupun kuesioner gitu untuk melegalisasi ini cocok apa enggak gitu. Dan ketika sudah jadi perwal segala macam di 2019 kemarin kita coba buat apa namanya tuh pokok pikiran kebudayaan.
di Cilegon. Dan alhamdulillah beberapa pemerintah itu respon dengan baik di Cilegon gitu. Dan kondisinya kita dengan pemerintah itu baik-baik saja, dengan komunitas baik-baik saja, dan dengan pribadi ini yang jadi masalah. Kadang ketika kita ada rutinitas segala macam, mau nggak mau kan pihak keluarga itu pasti ada yang ditinggalkan gitu. Berarti tergantung ya dia Hmm, kebutuhannya. Kalau kebetulan kan Kak Adi juga akademisi, jadi misalnya terlibat di pemerintah bisa dalam penyusunan mulaknya tadi, hmm, karena dari segi ilmunya sudah terbiasa dengan kurikulum dan sebagainya gitu. hmm, Kalau dari komunitas mungkin nanti biar nilai kebudayaannya tidak tertinggal hmm. merangkul teman-teman komunitas gitu Luar kan biasa ya. deh pengeluaran nih. Enggak, saya coba dari penjelasan Kang Adi, saya itu yang dari pemerintah daerah, ya kalau pemerintah daerah yang minta Kang Adi untuk mensosialisasikan ke masyarakat jadi Hmm, perpanjangan tangan hmm. gitu kali ya Kang. Tapi menurut Kang Adi, sebenarnya kolaborasi terkait dengan pelindungan bahasa daerah ini siapa saja yang harusnya memberikan perhatian atau peran siapakah pelindungan bahasa daerah ini dan sastra daerah ini, apakah pemerintah saja atau masyarakat penuturnya atau komunitas gitu, dan peran masing-masing ini seperti apa? Iya. Mereka punya peran masing-masing deh yang di komunitas secara individu dan pemerintah juga butuh. Dan sekarang kita sedang berpikir begini teh. Kemarin kan kita membuat dengan teman-teman guru di SD, SMP, Nalek bahasa Jawa Cilegon gitu. Nah, kita menggunakan bahasa Nalek itu untuk paduan Nalek, Ginau, Ngederes, ini hampir sama katanya. Dan di Cilegon sendiri akhirnya ada beberapa nana. Nanti Nalek itu apa Iya, gitu. itu mau saya tanya. Nalek itu sebenarnya apa? Kenapa belakangan ini banyak yang apa namanya mengartikan Nalek itu adalah mirip dengan Jawa Serang gitu. Jadi kalau Hmm, Serang mengatakan kami memiliki Jawa Serang, hmm, di bawahnya Jawa Banten hmm. ini, ada juga orang sekelompok orang Cilegon yang menganggap Nalek itu adalah dialeknya Cilegon. Itu apa sebenarnya Kang? Diinformasikan dulu Oh iya. Nalek itu apa gitu. Ya, kalau dari sudut pandang penulis ataupun penerbit, ini juga itu sudah ngobrol dengan beberapa apa menyepakati itu dengan Hmm, beberapa profesi yang berbeda dan kita menggunakan nilai itu tidak serta-merta eh, hanya ucapan saja, tapi kita punya nilai filosofis dengan posisi ngederes, geginau ada beberapa buku di Serang kan geginau gitu, Jawa Serang. Nggak mungkin kita ketika memadukan ke penerbit ataupun di posisi di posisi perpusnas nggak mungkin dengan kata yang sama kan. Artinya kita coba cari paduan yang lebih dari ginau itu apa, ngederus itu apa gitu. Akhirnya kita ketemulah nalek gitu. Dan nalek ini kalau kita boleh sampaikan, nalek itu kata nalek sudah mulai hilang. Nalek Nalek sendiri sudah mulai sudah hilang. mulai hilang. Eh, Arti sesungguhnya tadi nalek itu apa? Dari Belajar oh lebih belajar, dalam gitu. belajar Dengan melihat kondisi kita gitu ya, kondisi. dengan lingkungan setempat. Dan ketika nalek ini mau punah, kalau kita nyari-nyari, bahkan saya kemarin juga ketika bikin kamus itu, saya belum masukkan nalek itu gitu. Hmm. Hanya ginau, Diganti ngederes gitu. diganti dengan ginau sama ini tadi Mm-mm. ngederas. Nah, karena kepunahan bahasa satu kosakata yang esensi katanya itu bisa lebih ngegigit gitu. Akhirnya kita mengenakan dengan nalek Jawa Cilegon. Boleh dong kita membuat identitas yang Oh, memposisikan diri ada loh gitu. Dan kita pun memposisikan diri ketika di buku pun lebih cenderungnya di isinya, di kontennya lebih cenderung bebahasannya, bahasa kule, jadi sire hmm. gitu. Kemarin juga kata sire ini gimana nih? Akhirnya kita sepakati dengan Andike. Ada yang nulisnya Andika, ada yang Andike Andika gitu. karena sama A A-nya tadi yang ya. tadi yang ada. Kula-kula. Mm-mm. Jadi bukan posisi apa sebagai saingan segala macam tidak. Hanya kita ingin menunjukkan kita punya identitas yang lain yang analek ini hampir mau punah katanya gitu. Jadi mau nggak mau kita memilih nalek. Oh, jadi nalek itu tadinya dari satu kata yang sekarang Hmm, sebenarnya kata itu sudah punah ya, sudah hmm, tidak digunakan lagi. Jadi muncullah di buku muatan lokal kalau tidak salah juga iya, dijadikan Nalek Jawa Banten hmm, ya hmm, gitu dia. Jadi dan sekarang sudah disepakati mau jadi identitas hmm, Cilegon seperti itu. Nah, tadi saya terlewat nih yang terkait FTBI yang di Kang Andi hmm. bilang sudah sempat ngobrol-ngobrol Oh gitu. iya Berarti siap. sudah ada informasinya berarti Kang Iya, Andi hmm. ya.
Nah, nanti mungkin kami ini nih minta ke Kang Ahdi mungkin nanti eh, membantu kami untuk apa namanya berkoordinasi dengan dinas Hmm, untuk terkait pelaksanaan ini gitu. Kira-kira apa nih Kang nanti bisa keterlibatan komunitas dalam FTBI tahun depan gitu. hmm, Atau Ma- apa yang diharapkan komunitas hmm, terkait kegiatan ini gitu hmm, biar nyampai ke sasaran pelindungan bahasa dan hmm. sastranya. Tadi malam kita sempat ngobrol dan saya menginformasikan besok Mm-mm. saya mau ke kantor bahasa. Woi, bener apa Kang? Gitu. Hmm. Mau ngopi gitu ya, Nah, mau ngopi aja segala macam ya ngobrol-ngobrol. Kira-kira ada yang bisa dikolaborasikan apa enggak? Dan ada beberapa teman-teman Ubro gitu, Kang, udah lama nggak pentas di luar gitu. oh, Rata-rata di Cilegon aja. Kira-kira bisa nggak apa enggak ya? Sebagai nilai edukasi bahwa Ubruk Cilegon itu seperti ini gitu. Dan memposisikan diri walaupun ada beberapa Ubruk Serang ataupun Pandeglang ataupun yang lainnya, mereka punya identitas sendiri. Dan yang pastinya ketika berkata MBK itu responnya juga di Cilegon saya coba dengan 5 orang mengutarakan itu, terus responnya dengan baik gitu. Yang tinggal nunggu info-info selanjutnya dan lebih cenderung berkesinambungan ketika sudah dinilai kota sudah ada, nanti di tingkat provinsi ada, dan nanti kan di nasional tuh. Ini kan berkesinambungan, hanya kita belum tahu posisi kapan untuk bulannya gitu tuh. oh, Khawatir kadang di kedinasan ataupun di Cilegon kan punya schedule tersendiri, di provinsi punya schedule sendiri, khawatir benturan akhirnya kita tidak bisa ikut terlibat mengirimkan peserta dan saya pikir di dinas Dindikbud itu bisa kolaborasi di Cilegon itu. Ini yang saya alami ya, Pak Teh, posisi bahwa di Cilegon hal-hal yang baik untuk wilayah bahasa ataupun kebudayaan ya selalu akan berkolaborasi. sebenarnya terkait dengan koordinasi ini, kita baru turun juga Hmm, dari Cilegon kemarin hmm, ketemu Pak Humedi, Pak hmm, Dedi. hmm, Gitu. Ternyata di sana kan malah sudah ada kabit bahasa dan hmm, sastranya ya, iya, malah yang tadi Kang dikatakan sudah ada lomba-lomba bahasa daerah hmm, sebenarnya gitu. Pas kami sampaikan juga ke FTBI, mereka sangat antusias. hmm, Jadi selama ini hanya sampai kabupaten, hmm, sampai kota. kota. Nanti kalau ada provinsi ya berarti jadi kolaborasi yang Hmm. baik seperti itu dia. Eh, Ini kalau saya boleh nanya nih, Teh ya. ya boleh boleh boleh. Jadi gantian. Jadi Kan ada beberapa yang kita kan ada kesulitan juga kemarin ketika sudah buku sudah ada, kemudian ada pengajar, kemarin kita diskusi segala macam. Ada nggak ya EP3M ataupun kantor bahasa melegalisasikan guru-guru bahasa daerah yang ada di Cilegon ini Cilegon kan ya. Ketika dikasih metode ataupun metode pengajaran ataupun yang lainnya dan ada surat ataupun sertifikat bahwa guru-guru bahasa daerah yang ada di Cilegon bisa dapat sertifikat misalkan dari kantor bahasa dengan metode pengajaran bahasa daerah gimana sih gitu. kalau kita nanti kalau lebih jelasnya mungkin nanti bisa dengan Pak Mm, Kepala ya. Tapi sepengetahuan saya memang kalau kita terkait dengan mm, pelatihan-pelatihan ke guru bahasa daerah belum ada selama mm, ini karena kan revitalisasi pun baru 3 tahun belakangan dan mm, kita Banten baru tahun mm, depan mm, adanya. Nah terkait dengan ke apa tadi namanya sertifikat ke legalnya gitu ya. mm. Kalau si guru ini Pernah sudah ada pelatihan tentang bahasa daerah gitu ya, kantor oh bahasa gitu. nah itu nanti di tahun depan Oh, ada kalau berarti ya. di FTB itu Hmm. nanti ada namanya pelatihan guru utama. Hmm. Pelatihan guru utama itu nanti misalnya kita minta Kota Cilegon Hmm. mengirimkan 20 guru. Hmm. Nah, 20 guru ini nanti kita akan latih selama 4 hari. Nah, itu Hmm. kan nanti ada sertifikatnya mereka. Hmm. Nah, si guru ini akan mengimbaskan ke guru-guru lain di daerah Hmm. karena kan kita nggak bisa fasilitasi. Hmm. Nah, disitulah peran Pemda untuk Hmm. memfasilitasi 20 guru ini mengajarkan ke guru lain Hmm. agar guru lain ini mengimbaskan ke Hmm. anak didiknya gitu. Ada nanti Oh, tahun alhamdulillah depan. kalau gitu. Jadi pertanyaan saya terjawab. Nah, itu dia. Kang, kita sudah banyak Iya, siap. ngobrol-ngobrol Hmm. nih. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen tahu oleh Hmm. sahabat bahasa dan sastra. Namun kalau kita ungkapkan semuanya nanti sahabat dan sastra tidak mencari tahu Hmm. lagi tentang Kang Ahdi gitu ya. Iya. Nah, Kang, terakhir nih sebelum kita tutup, buku-buku Kang Ahdi kan sudah banyak nih. Iya. Tapi saya tadi coba cari, saya belum banyak menemukan posisinya di mana, Hmm. saya bisa dapat gitu. Mungkin Hmm. sahabat bahasa pengen tahu tentang
Cilegon, yang tadi bubur Hmm, Cilegon, yang tadi toponimi, itu bisa kita akses di mana dan eh, caranya seperti apa hmm. gitu. Ya, kalau untuk berbahasa daerah, kalau diakses itu belum saya masukin ke beberapa Google Drive ataupun yang lain, Heeh. karena kan ada wilayah hak cipta di situ ya. Itu masih saya apa password itu. Dan kalau untuk buku-buku segala macam, saya juga belum perbanyak karena kemarin-kemarin itu sudah habis apa dibagikan segala macam gitu. Dan karena memposisikan diri bahwa yang sedang ada adalah yang lebih mudahnya adalah aplikasi, aplikasi tiga bahasa ini. Kita Oh, sudah sudah ada. coba ke Google Play, kita kirim apa linknya itu satu kamus itu harganya murah gitu ya. Ini bukan promosi tapi emang Ya, posisinya gitu sama. ya untuk kamus ini gitu. Dengan tiga bahasa kita tinggal ngetik karena anak-anak sekarang kan lebih cenderung gadgetnya tuh cepet jempolnya tuh cepet gitu. Itu di Google Play ada kamus tiga bahasa Jawa Jawa bahasa Indonesia dan bahasa Bahasa Inggris. Bukan Inggris. hanya kata tapi ada kalimat gitu. Hmm. Dan kita ketika kita cari kata itu bisa langsung ke kalimat itu. Jadi langsung contoh dari kata Hmm, itu. hmm. Ini pun apa kerjasama sama mahasiswa yang ada di Cilegon. Ternyata di Cilegon potensi untuk mengembangkan secara teknologi ke wilayah bahasa itu mereka sudah bisa kompeten. Nah, tadi saya sempat lihat ada di perpustakaan dan kearsipan provinsi. Tadi buku yang kalau tidak salah adalah terkait yang toponimi ini, kalau Hmm, tidak salah. Jadi hmm, berarti ada yang di Play Store, ada yang di perpustakaan dan kearsipannya, hmm. dan selebihnya nanti tinggal informasi lebih lanjutnya Siap. sahabat bahasa cari. Kang Ade, sebelum kita akhiri, mungkin ada pernyataan atau pesan dari Kang Adi untuk sahabat bahasa, terutama generasi muda, agar terlibat dalam pelestarian bahasa dan sastra daerah. Hmm. Mengutip dari kantor bahasa dan badan bahasa, tetap kita utamakan bahasa Indonesia, Lestarikan lestarikan bahasa bahasa daerah dan kuasai bahasa. bahasa asing. Karena tiga bahasa inilah yang akan menjadikan kita who we are gitu, siapa kita gitu. Sebagai identitas kah atau sebagai teman keakraban kah? Kalau berawal dari bahasanya sudah terkena, bisa enak, nanti kedepannya lebih enak, bisa membangun sebuah kekeluargaan yang baik gitu. Dan yang keduanya adalah eh, mohon doa dan juga mohon supportnya kami di Ubluk Cilegon ataupun komunitas Cilegon belum bisa apa-apa, masih butuh bantuan dari kantor bahasa ataupun di pemerintah ataupun komunitas-komunitas yang lain di daerah ada Pandegan ataupun Serang ataupun Rangkas. Ayo kita bersama-sama untuk melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan yang kita punya. Sinten malih lamun didik kula-kula niki ya. Siapa lagi yang akan membangun kebudayaan dan bahasa kalau bukan kita-kita generasi generasi besok, tergantung dari generasi sekarang. Dan tetap berpikir tentang bahasa itu adalah berpikir hal yang baik, berhati baik, dan insya Allah kita akan dikelilingi orang-orang baik. Baik, intinya sahabat bahasa kalau tidak salah kolaborasi ya, kolaborasi akan kita semua sangat dibutuhkan dalam pelindungan Hmm, bahasa dan sastra daerah, entah kita juga dari daerah lain, terkhusus kita yang berada di daerah itu sendiri, seperti itu ya. Baik, sahabat bahasa telah banyak kita bincangkan dengan Kang Adi. Terima kasih Kang ini Adi sudah sami-sami. berkenan hadir. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lebih dalam Insya Allah. pelindungan dan Siap. bahasa dan sastra. Sebelum kita tutup, Kang, kita boleh mungkin Oh, mengatakan ini. Nanti saya katakan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Siniar Sahabat. Kita sama-sama katakan Siniar Bahasa dan Sastra bermartabat, bermanfaat. siap. Ya, baik. Baik, sahabat bahasa, sampai jumpa di siniar berikutnya, di siniar sahabat, Ya. Sinar siniar bahasa bahasa dan dan sastra sastra bermartabat, bermartabat, bermanfaat. bermanfaat.